Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur kehadiratnya. Kita masih diberikan kesempatan, nikmat hingga hari ini untuk bisa belajar untuk bisa belajar lebih baik lagi. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau, risalah beliau, doa-doa beliau kita bisa belajar tentang agama Islam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah pernah belajar tentang bagaimana kewajiban membaca Al-Quran. Kemudian kita sudah belajar pula tentang tujuan daripada membaca Al-Quran, dan juga kita sudah pernah belajar tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sungguh luas ilmu itu. Seandainya 7 lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Dan kali ini kita masih fokus terhadap cara membaca Al-Quran. Dan kali ini kita akan membahas al-maratibul qiraah, yaitu tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran. Tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran itu digunakan untuk bagaimana cara mengatur tempo dan lain sebagainya. Dalam kitab An-Nasr yang dikarang oleh Ibnu Al-Jazari disebutkan tingkatan-tingkatan maratibul Quran ada 3. Yang pertama adalah at-tahqiq. Kemudian yang kedua adalah al-hadr. Kemudian yang ketiga adalah at-tadwir. At-tahqiq maksudnya adalah cara membaca Al-Quran dengan tempo yang sangat-sangat lambat. Sangat lambat. Dan biasanya ini cocok untuk mengajarkan Al-Quran dari pemula, ya, agar bisa diikuti oleh murid-muridnya. Digunakan untuk mengajarkan Al-Quran. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu adalah at-tahqiq, sangat-sangat lambat. Kemudian yang kedua adalah al-hadr. Al-hadr ini adalah kebalikan dari at-tahqiq, yaitu bacanya cepat. Dan biasanya dia digunakan untuk orang-orang yang sudah belajar cara membaca Al-Quran. Sudah belajar Al-Quran. Jadi bacaan cepatnya, kalau tadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau hadarnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, atau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih ada al-hadr di situ, ya. Jadi tingkatan membaca ini memang diatur sedemikian rupa. Kemudian at-tadwir di sini maksudnya adalah
sedang. Tempo bacaan yang dipakai dia tidak lambat ataupun tidak cepat. Dan biasanya dipakai oleh para imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu. Perbedaan tempo antara tahqiq, al-hadr ya, dan at-tadwir. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab An-Nasr yang dikarang oleh Ibnu Al-Jazari, bahwasanya ketiga tingkatan tersebut harus tetap ada at-tartil. Disebutkan apa saja tartil, sudah pernah kita bahas. Di dalamnya tentu ada al-mujawwada, yaitu dibaguskan. Ketika kita belajar tentang adab, maka al-mujawwada termasuk. Ya, kita disuruh perindah suara kita, ya, diperindah bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul wuquf, atau mengetahui tentang waqaf. Kemudian tentu tartil juga bermakna pelan. Ya. Jadi ketika tingkatan al-hadar itu disampaikan juga cepat, tetapi tidak yang tidak ada aturannya, tetapi tetap ada aturannya pelan, tidak terlalu cepat sekali. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah fasih, ya. Apa saja sifatul hurufnya ataupun tempat keluar hurufnya, makharijul hurufnya, tetap diusahakan untuk fasih. Kemudian dibaca dengan hikmat. Kemudian disampaikan juga dengan irama Arab, irama Arabi, ya. Kita mengenal banyak lahjah atau langgam, ya. Ada nahawan, kemudian sika, jiharka, dan lain sebagainya. Kemudian tetap dalam tiga tingkatan itu tetap ada namanya saksama atau fokus. Kemudian tetap berusaha untuk menggali makna-makna yang dibaca. Nah, meskipun ada sebagian ulama mengkategorikan tartil itu digolongkan yang kedua. Jadi yang pertama adalah tahqiq, kemudian tartil, kemudian al-hadar, kemudian at-tadwir. Namun ulama terkenal kita tentang ulama qiraah kita, yaitu Al-Jazari, dia menyampaikan tingkatan membaca ada 3, tahqiq, hadar, dan tadwir, dan ketiga-tiganya harus ada tartil. Di sini adalah yang harus ada pada 3 tingkatan tersebut. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang tingkatan-tingkatan cara membaca Al-Quran, dan harapannya kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh di dalam Al-Quran ini ada banyak sekali keberkahan-keberkahan yang harus kita peroleh, dan itu sangat-sangat memberikan kita kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.